Welcome to Gudan Cerita Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, di ini, perdana channel ini akan membahas tentang alur cerita drama series Turki berjudul Early Bird yang diperankan oleh pacar saya, si ganteng Kanyaman. Saya sendiri termotivasi untuk membuat alur cerita ini karena susah sekali mencari series kesukaan saya ini dalam subtitle Indonesia. Ya, jikalau kalian suka silahkan disimak. Saya akan melanjutkan secara rutin episode selanjutnya jika respon penonton bagus. Oke, selamat menonton. Check this out. Irkencikus episode 3. Di kantor, Sanem masih sibuk memotret pria berjanggut. Sedangkan Leila dan Gulis mengobrol tentang agensi yang diambil alih Zan. Leila tanya, bagaimana dengan Mr. Emre? Gulis menyangka Leila berharap menjadi asisten eksekutif bos besar. Leila menyindir balik Gulis yang sekarang hanya berputar di sekitar kantor karena Mr. Aziz telah pergi. Gulis bilang tidak usah mengkhawatirkannya, tempat ini tidak bisa beroperasi tanpa dirinya. Zan datang dan rapat dimulai. Zan bilang, semua pasti sudah mendengar tentang rumor dirinya akan mengambil alih posisi ayahnya. Zan minta secangkir teh. Semua bingung. Zan bertanya apa yang salah, dia hanya minta teh. Mereka bilang tidak ada teh di sini, ucap Sanem. Darin menawarkan minuman lain pada Zan, tapi Zan menolak, dia ingin teh tanpa susu. Gulis pun menawarkan diri mengambilnya. Zan dan Sanem pun meminum teh yang dibawakan Gulis. Zan bilang, mereka pasti bertanya-tanya, kenapa semuanya dipanggil ke sini? Kita punya masalah. Ada mata-mata di perusahaan. Mata-mata itu membocorkan informasi sensitif terkait proyek agensi pada Aileen. Orang itu mungkin duduk di sini. Ketika Zan mengetahuinya, dia harap mereka belum pernah bertemu. Tidak ada yang boleh berdiskusi tentang pekerjaan dengan orang di luar perusahaan. Keamanan baru akan diterapkan. Jika ketahuan proyek mereka ada di luar agensi, maka Zan akan memegang semua akun karyawan. Ini adalah perusahaannya. Sanem tanpa diduga berdiri. Darin dan Leila menegurnya. Sanem bilang Zan tidak bisa berkata ini perusahaannya. Zan tanya, kapan Sanem mulai bekerja di sini? Sanem jawab kemarin. Zan hanya diam, meminum tehnya. Zan berharap semua orang tahu apa yang sedang terjadi sekarang dan meminta semuanya kembali bekerja lalu pergi. Di ruangannya, Emre tak bisa masuk ke akunnya. Zan masuk ke kantor Emre. Emre tanya apa Zan telah mengubah ulang jaringan kantor. Zan jawab semua orang akan mendapat password setiap bulan. Emre bingung atas tindakan Zan. Jika ingin bertahan mereka harus menangkap mata-mata itu, ucap Zan. Aileen membajak banyak proyek mereka. Mulai hari ini, hanya Sanem yang memegang file rahasia mereka. Dia akan mengantar proposal. Kenapa Sanem? Karena hanya dia yang mulai bekerja hari ini. Emre menilai Sanem tidak punya pengalaman. Zan bilang Sanem cerdas, dia cepat tanggap. Tidak ada pilihan lain. Emre tak bisa berkata apapun lagi jika Zan ingin begitu. Sanem diminta Zan melapor pada Emre. Zan menyampaikan kembali prosedur baru pada karyawan. Zan tanya, apa ada yang memakai komputer sendiri di kantor? Leila mengangkat tangan. Leila memakainya untuk meeting. Zan meminta laptop Leila untuk diperiksa. Leila tak percaya Zan mencurigainya sebagai mata-mata. Ini untuk memastikan kalau Leila tidak menyembunyikan sesuatu, ucap Zan. Leila bilang, ia tidak melakukan apapun dengan laptopnya. Zan akan mengembalikannya jika semuanya baik-baik saja. Leila pun menyerahkannya. Aileen menelpon Emre. Aileen belum menerima file apapun. Emre bilang ada masalah. Zan bertekad menangkap mata-mata. Aileen bilang file itu penting, apa tidak ada rencana lain? Semua dimonitor, tidak semudah itu, ucap Emre. Aileen tanya, apa bahkan tidak ada satu orang bodoh, tak bersalah yang orang pun tidak akan curiga padanya? Emre melihat Sanem. Emre pun memutuskan telepon. Sanem meminta maaf. Ia tidak ingin dipecat, dia membutuhkan pekerjaan ini. Emre menenangkan, tidak ada yang akan memecat Sanem. Mereka melihat ada masalah pada Leila. Emre tanya ada apa? Leila bilang, ia dirumahkan oleh Zen.
JJ bilang, Leila dipecat. Gulis bilang, itu prosedur. JJ menjelaskan saat Zan pikir Leila mata-mata, Zan tidak mengiyakan atau menolak. Jadi Leila dipecat. Emre menghentikan JJ, meminta mereka bubar dan kembali bekerja. Sanam bilang dia akan bicara pada Zen. Leila menghentikannya, Sanam masih baru di sini. Emre akan bicara dengan Zen. Sanam bisa membantunya. Leila pun akhirnya pergi. Di kantor Emre, Sanam memohon atas masalah Leila pada Emre. Emre bilang ia akan berusaha. Leila sudah menjadi asistennya bertahun-tahun, tapi mungkin Sanam bisa membantunya. Jika Leila dipecat maka Sanam juga. Emre mendengar ayah Sanam punya masalah keuangan. Emre bisa membantu, Sanam menolaknya. Emre memberi Sanam cek $80.000, itu uang gaji Sanam selama setahun yang dimajukan. Sanam tak bisa menerimanya. Emre bilang ayah Sanam dalam posisi terjepit, akhirnya Sanam mengambilnya dan menandatangani surat. Ia bilang akan bekerja keras dan melakukan apa yang Emre minta. Emre minta Sanam untuk membuka mata dan telinganya, meminta Sanam bekerja dengannya kapanpun Emre panggil, jangan bilang siapapun termasuk Leila. Sanam pun mengiyakan dan berterima kasih atas kemurahan hati Emre. Lalu dia pamit pergi. Ayhan bilang lega karena sahabatnya tidak akan berada dalam genggaman Musafir. Tapi tetangganya bilang, Musafir akan tetap melamar Sanam nanti malam. Sahabatnya bingung, padahal Sanam sudah dapat pekerjaan. Mungkin karena Musafir bertekad tidak ingin membatalkannya. Ibu Sanam dan ibu Musafir secara bersamaan datang ke salon. Ingin mengubah gaya rambut untuk acara nanti malam, tapi keduanya tidak saling mengakui dan tidak terlalu akrab. Leila lewat dan ibunya bertanya, kenapa Leila pulang? Leila bilang ini tidak serius, dia minta off sementara untuk waktu yang lama. JJ khawatir Sanam akan dipecat. Sanam bilang, ia tidak jadi dipecat. Darren memanggil Sanam dengan sebutan yang lain. Ia hanya membawa JJ pergi. Gulis datang membantu Sanam mencatat nama pria berjanggut lagi. Sanam tanya tentang pria berjanggut tadi malam, belum selesai. Ayhan menelpon. Ayhan bilang, Musafir tetap akan melamarnya. Sanam sudah tahu. Ia cerita tentang kejadian membingungkan hari ini pada sahabatnya. Sanam tidak ingin pulang. Malamnya, Musafir dan ibunya menuju rumah Sanam. Ibu Musafir bilang, ia suka Sanam, tapi tidak dengan ibunya. Mereka tidak akur sejak kecil. Musafir minta jangan berdebat dengan MFKB, mereka harus mendapatkan Sanam. Di rumah, ibu Sanam membersihkan ruang tamu. Semua tetangga bergosip, ibunya mengeluh stres akan hal ini. Suaminya bilang, kenapa tetap melanjutkannya meskipun akan menolak lamaran itu. Istrinya bilang, ini semua salah suaminya karena memanjakan Sanam. Apakah ia tak khawatir Sanam tak punya pekerjaan? Ingin jadi penulis, pikirannya penuh imajinasi. Sanam mendatangi Halil, menyerahkan cek untuk membayar tagihan ayahnya. Sanam minta ayahnya jangan sampai tahu siapa yang sudah membayarnya. Lalu meminta Bill. Sanam masuk rumah dan ternyata Musafir sudah ada di dalam. Ibunya meminta Sanam membuatkan kopi. Sanam di dapur, dihampiri temannya. Sanam bilang, apa ia harus minum racun? Temannya bilang, jangan bodoh dan menenangkan ayahnya orang yang masuk akal. Tidak akan membiarkan anaknya menikah dengan Musafir. Mereka berencana memasukkan garam dan cabai ke kopi. Tiba-tiba tetangga masuk mengagetkan mereka. Tetangganya juga penasaran akan lamaran Sanam. Sanam membagikan minuman. Ibu Musafir menyampaikan tujuannya. Sanam jelas menolak. Sanam bilang, ia sudah punya pekerjaan layak, sedangkan kakaknya tidak. Ya dibiar kakaknya saja yang menikah. Leila pun kaget. Ibunya tanya, apa Leila resign? Sanam bersikeras kakaknya yang harus menikah karena tak punya pekerjaan. Ibunya mendesak Leila. Leila menjelaskan kejadiannya karena bos baru. Ibu Musafir kembali bilang lamarannya untuk Sanam. Ayahnya bilang tidak tahu, perlu berpikir dan memberi jawabannya nanti. Musafir bilang, hanya perlu bilang ya, tidak perlu berpikir. Tiba-tiba suasana chaos karena terjadi sesuatu pada Musafir. Ia alergi kacang. Sanam, Leila, Ayhan membicarakan tentang kejadian-kejadian hari ini. Ayhan bilang, kenapa tidak salah satu dari Sanam dan Leila menikah dengan Musafir? Sanam bilang, dia sudah kenal Musafir dari kecil.
dia tak ingin menikah dengan Musafir. Ternyata Musafir duduk bersama mereka. Sanem tanya keadaannya, Musafir bilang, dia akan baik-baik saja sampai Sanem dan dirinya menikah. Di taman kota, Zen sedang jogging, lalu berhenti duduk di kursi. Ia teringat lagi tentang kejadian di acara perusahaan. Hal yang sama juga dilakukan Sanem di tempat yang berbeda. Di kantor, ada kurir mengantar berkas. Sanem menerimanya. JJ, Sanem dan Gulis membicarakan tentang makanan ketika Zen datang ke kantor. Membuat Sanem dan Gulis terpesona. Kenapa Zen berjalan dengan lambat? Gulis bilang dia tidak berjalan lambat. Zen sangat tampan dan bagus dalam balutan denim, ucap Gulis. Zen ternyata menghampiri mereka, meminta Sanem membawakan beberapa berkas ke kantornya. Sanem mengambil berkas, sedangkan Gulis masih diam di tempat, terpesona pada Zen. Sanem masuk kantor Zen, menjatuhkan berkas, karena kaget akan Zen. Zen melihat dan tanya tentang telapak Sanem yang ada tulisan nama pria. Sanem bilang, ini hobi. Menarik, ucap Zen. Sanem dapat panggilan dari Leila. Leila tanya tentang keadaan di kantor. Sanem menjawabnya, kemudian panggilan usai. Emre ditelepon Aileen. Aileen bilang kurir akan datang membawa berkas perjanjian yang perlu ditandatangani Emre. Sanem masuk kantor Emre, tak sengaja menumpahkan minum pesan Emre saat kurir datang membawa berkas folder merah, bawakan padanya. Sanem jawab sudah di sini, secara tak sengaja. Itu bercampur dengan berkas yang ia berikan pada Zen. Emre kaget, meminta Sanem membawa berkas itu kembali. Zen tidak boleh melihatnya atau mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Emre minta Sanem pergi ke kantor Zen, menukarnya dengan file lain. Emre harus meeting sekarang. Sanem masuk kantor Zen dengan alasan membersihkan berkas karena penuh debu akan mengotori baju Zen. Zen pun membolehkan. Sanem memindahkan map merah ke paling bawah. Zen minta Sanem memfotokopi file. Sanem bilang tidak bisa mengoperasikan mesin fotokopi. Sanem minta Zen mengajarinya. Sanem tak ingin ditertawai jika meminta tolong Gulis. Kalau Zen yang mengajarinya, dia akan selalu ingat. Zen pun menyetujuinya. Zen mengajari Sanem cara memfotokopi. Sanem mengawasi Zen, memastikan Zen belum membaca file itu, mencari waktu yang tepat. Emre menelponnya, menanyakan tugasnya. Sanem bilang dia akan menukarnya jika ada waktu yang tepat. Kebetulan Zen dan Derin keluar dari kantor. Sanem segera masuk ke ruangan dan menukar map merah itu. Zen masuk ke kantor setelah Sanem usai. Sanem beralasan untuk memastikan semua yang dibutuhkan Zen ada. Zen bilang ada berkas yang belum dicek, map merah dia membawanya pulang. Zen pamit pergi. Sanem tersenyum karena dipikirnya misi berhasil, tapi saat dicek, ternyata ia salah menukar. Yang benar masih terbawa oleh Zen. Sanem panik menelpon Emre di tengah meeting. Emre bersikeras Sanem harus membawa berkas itu, kalau perlu pergi ke rumah Zen. Sanem awalnya menolaknya, tapi Emre bilang Sanem sudah berutang budi padanya. Sanem bingung. Bersambung, silakan subscribe, like dan komen kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa.